nobody friends with me. It been a day for me. Yeah, yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Andi Sizan Bani, nomor absen 3, kelas MIPA 3 akan menjelaskan tugas-tugas yang ada dalam mapel PKN. Nah, simak video berikut ini. Yang pertama yaitu tugas 2.1. 2.1 adalah tugas tentang menjelaskan deklarasi Juanda, yaitu Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Deklarasi Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda 1939, yaitu Generalisation Maritime Krijgen Ordinatief 1939 yang disingkat TZMKO. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara hanya pulau laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Sangat mengecewakan. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebasnya melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Nah, dampak deklarasi Juanda dikutip dari Laut Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan lainnya 1984. Deklarasi ini menuai protes dari negara lain. Pengumuman itu menegaskan bahwa sumber kekayaan dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. Nah, seharusnya begitu ya. Nah, dan selanjutnya yaitu tentang zona laut di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah zona teritorial. Zona teritorial adalah zona yang dibatasi oleh garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara. Nah, itu zona teritorial. Ya, yang kedua yaitu zona landasan kontinen. Zona landasan kontinen adalah wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga dalam 200 meter atau lebih sepanjang dalamnya air laut di atasnya untuk mendapatkan eksploitasi SDA yang dimilikinya. Nah, ya ini ada lagi yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif, yaitu zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum air, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Nah, kita masuk ke dalam tugas tabel 2.2. Nah, yaitu soalnya 1. Tuliskan UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tentang orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Nah, ini penjelasannya. 1. Dalam UU ini dimaksud WNI adalah 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu ya. Nomor 2. Kewarganegaraan adalah segala hal
ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Ya pastinya dong. Ketiga, kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan. Ya pasti dong. Yang keempat, Republik Indonesia melalui permohonan menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya pastinya dong. Ya mas, nggak mungkin yang lain. Yang terakhir, setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Nah, yang soal kedua yaitu menuliskan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI nomor 12 tahun 2006. Nah, yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kewenangannya sendiri. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Kan sudah ada UU-nya, jadinya nggak boleh kewenangan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Jadi kalau mempunyai status dua kewarganegaraan itu tidak boleh, karena harus memilih status kewarganegaraan salah satu biar tidak bingung. 3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Nah, itu tidak boleh juga. Yang keempat, secara sukarela mengangkat sumpah atau mengatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Nah, itu nggak boleh guys. Jadinya kita tuh harus cinta kepada tanah air, tidak boleh mengkhianati tanah air sendiri karena kita dilahirkan di Indonesia. Jadinya kita harus menghargai negara ini. Nah, itu respect banget dengan negara Republik Indonesia. Nah, kita masuk tugas yang ke-3 ya. Tabel 2.6 yaitu komponen kerukunan beragama. Tabel ini. Ya, 1. Kerukunan internal umat beragama. Contoh perilaku. A. Mengikuti kegiatan beragama. Yang mengikuti kegiatan beragama sesuai agama masing-masing. B. Menghormati para ulama atau pemuka agama. Yang 3 atau C. Menjalankan syariat-syariat agama masing-masing. Yang D. Saling memaafkan. E. Saling tolong menolong. Jadi kita harus respect kepada agama lainnya gitu. Kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Ya. A. Bergotong royong membersihkan lingkungan. B. Tidak mencela agama lain. Nah, ini yang terpenting, tidak mencela agama lain, karena kita sebagai makhluk sosial kita harus respect atau hormat kepada orang lain biar kita dihormati oleh orang lain. Kita tidak boleh rasis, sara atau yang lain untuk menyinggung orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Nah, gitu. Yang ketiga C. Bersatu untuk menciptakan kedamaian. Nah, ini yang paling bagus. Bersatu menciptakan kedamaian untuk damai di Indonesia ini agar tidak ada kerusuhan apapun yang tidak ingin terjadi. Nah, itu. Yang D. Saling menghormati hari raya agama lain. Nah, kalau kita ada hari raya sendiri, kita mengadakannya. Tapi kalau orang lain, agama lain mengadakan hari raya, kita harus respect atau hormat. Kita harus pengertian lah kepada agama lain biar tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan. Ya, yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Yaitu contoh perilakunya A. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ya pasti. B. Menghormati keputusan pemerintah dalam hal agama. Nah, C. Ikut mendukung peraturan seputar agama oleh pemerintah. D. Tunduk dalam kerukunan beragama. Ya, itu guys. Jadinya kita harus hormat, respect kepada orang lain yang berbeda agama biar Indonesia ini nggak pecah dan tetap menjadi satu NKRI ya. Mantap. Nah, kita masuk tugas keempat yaitu tugas 2.7. Tabel 2.7 deh. Tabel 2.7.
yaitu tentang lembaga keamanan, yaitu 1. TNI. Tugas dan fungsi. Nah, ini kita jelaskan tentang tugas dulu. Tugas: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Indonesia. Nah, itu tugasnya TNI, guys. Nah, fungsinya ini 1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, jadi tentara itu meminimalisir kejadian terorisme yang ada di Indonesia ini dari luar maupun dalam negeri. Nah, gitu. Jadinya tugas para tentara itu sangat penting juga. Yang kedua, menindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Nah, yang ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Nah, ini loh kayak terorisme lah, demo, kayak omnibus law kemarin lah, rusuh lah, apalah gitu. Itu tugas TNI juga ikut membantu. Yang kedua yaitu Polri. Lembaga Polri yaitu Polisi Republik Indonesia. Tugas Polri itu dibagi menjadi 2, yaitu tugas represif, yaitu melaksanakan segala peraturan ataupun perintah dari pihak yang berkuasa pada saat terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Yang kedua, tugas preventif, yaitu menjaga dan mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran hukum oleh siapapun. Nah, kita ulangi ya, guys. Nah, nomor 2 itu tugas preventif, yaitu menjaga dan mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran hukum oleh siapapun. Nah, ini langsung ke fungsinya saja. Fungsi yaitu 1. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum yang berlaku. 3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, tugas yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah apapun, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Ika Yanti telah memberikan tugas ini. Terima kasih untuk guru mapel PKN dengan apresiasi yang sangat banyak, dengan banyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think we could do it if we tried.